untuk bulan suci Ramadan pada tahun ini sangat berpotensi terjadinya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin kapan kita harus mengalami atau memasuki bulan suci Ramadan. Apakah kita akan melaksanakannya esok atau kita akan melaksanakannya lusa? Apabila kita menggunakan metode hisab, maka para falakiyun, para ahli ilmu falak mengatakan bahwa nanti sore posisi hilal atau bulan sabit sudah berada di atas ufuk walaupun hanya 0, sekian derajat. Sementara mereka yang menggunakan metode hisab, beberapa ahli telah mengatakan bahwa sangat mustahil hilal dapat terlihat pada sore ini untuk wilayah Indonesia tentunya, karena posisi hilal masih berada jauh di bawah 2 derajat, sehingga ini sangat besar kemungkinan menjadi potensi terjadinya perbedaan pendapat kembali di kalangan kaum muslimin sebagaimana terjadinya pada beberapa tahun silam. Lantas bagaimanakah menurut pendapat yang rajih dalam masalah ini? Apakah kita mengikuti metode hisab ataukah kita mengikuti metode ru'yah? Maka kita katakan penggunaan metode ru'yah itu telah diterapkan di zaman Rasulullah SAW, dan itu sudah menjadi konsensus para sahabat generasi terbaik ini. Ya, para sahabat di zaman Rasulullah, di zaman para khulafaur rasyidin, semuanya menggunakan metode ru'yah. Demikian juga di kalangan tabi'in, demikian pula di kalangan tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama terbaik dalam Islam semuanya menggunakan metode ru'yah. Padahal kita ketahui bahwasannya metode hisab, ilmu falak juga telah dikenal di zaman Rasulullah SAW, telah dikuasai oleh para sahabat Rasulullah SAW dari sejak zaman Rasulullah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan terbitnya bulan sabit, maka hendaklah dia saum. Demikian juga Nabi SAW, beliau telah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghamma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 lailah." Saumlah kamu karena melihatnya dan berbukalah kamu karena melihatnya. Artinya tentukan awal bulan Syawal Ramadan karena kita melihat hilal, dan tentukan awal bulan Syawal karena kita melihat hilal, melihat bulan sabit. Fa in ghamma 'alaikum, jikalau kemudian kalian tidak dapat melihatnya, apakah karena memang posisinya yang masih terlalu bawah atau karena dia masih terhalangi oleh awan dan cuaca yang mendung, maka sangat sederhana kata Nabi SAW, fa'akmilul iddah 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi sangat sederhana metode yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hari ini tanggal 29 Sya'ban. Kalau seandainya sebentar sore hilal tidak terlihat, sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia semuanya dilibatkan, dan pemerintah kita memiliki atau telah menempatkan puluhan titik di seluruh provinsi di negeri kita tercinta. Jikalau dari tim-tim tersebut tidak ada yang menyaksikan hilal, baik dengan menggunakan mata telanjang atau dengan menggunakan teleskop, jika mereka tidak ada yang dapat melihat hilal, maka berarti saum tidak kita mulai besok. Kita akan memulainya hari Ahad. Tetapi andaikan ada dari mereka yang menyatakan telah menyaksikan hilal,
dan kemudian pemerintah menetapkan hal itu, maka berarti mulai nanti malam kita harus sahur, dan kemudian esok kita wajib melaksanakan saum. Karena yang dijadikan acuan adalah putusan pemerintah. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa ini merupakan domain pemerintah, bukan kelompok tertentu dari masyarakat. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, as-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun nas, wad duha yauma yudhahun nas. Waktu saum itu waktu di mana manusia saum. Artinya mayoritas masyarakat saum, jangan nyeleneh. Terkadang sebagian orang dia melakukannya karena ijtihad pribadi atau kelompok kecil. Ada yang menentukan waktu masuknya bulan atas dasar pasang surutnya air laut misalnya, jelas menyelisihi nas. Atau kemudian karena pendapat-pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma'. Para ulama rahimahumullah menyebutkan, andaikan ijma' itu terjadi pada satu generasi saja, maka ijma' tersebut berlaku dan harus diikuti oleh generasi yang ada di belakangnya. Kalau ijma' terjadi pada satu generasi, lalu bagaimana jikalau ijma' itu terjadi pada 3 generasi pertama Islam? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan Nabi SAW beliau telah bersabda, as-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun nas, wad duha yauma yudhahun nas. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah kamu karena melihatnya, dan berbukalah kamu karena melihatnya. Menyelisihi ijma' bukan perkara yang mudah. Menyelisihi ijma' ada ancamannya. Imam Syafi'i rahimahullah sebagai orang yang pertama kali mengatakan bahwa dalil dalam agama ini ada 3 yang pokok, induk yang menjadi rujukan utama dalam agama ini ada 3 yang utama: Quran, sunnah, dan ijma'. Tentunya ada dalil-dalil yang lain, yaitu qiyas yang sahih dan seterusnya. Tetapi yang pokok 3 rujukan utama, kata Imam Syafi'i, Quran, sunnah, dan ijma'. Imam Syafi'i ketika ditanya oleh gurunya, apa dalilnya wajib, apa dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti ijma' dan kesepakatan? Imam Syafi'i saat itu tidak langsung menjawab. Akhirnya sang guru yang mengatakan, anzartuka salasan, aku berikan waktu kepadamu wahai Syafi'i 3 hari untuk membuktikannya dengan dalil. Kalau seandainya engkau tidak bisa mendatangkan dalil, maka bertaubatlah kepada Allah. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja keras dalam 3 hari tersebut mencari dalil tentang wajibnya mengikuti ijma'. Setelah puluhan kali Imam Syafi'i membuka mushaf, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, beliau kemudian terhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, tertuju pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang berseberangan dengan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk beliau, wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia tidak mau mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang beriman adalah jalan siapa? Yang paling pertama kali masuk, jalannya para sahabat. Ya, wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Dan ijma' adalah jalan yang telah disepakati oleh orang-orang yang beriman. Apa ancamannya? Nuwallihi matawalla, akan kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, ini yang bahaya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh sebab itu hendaklah kita berpegang teguh
kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk diantaranya adalah dalam penentuan awal dan akhir bulan yang kembali menggunakan metode ru'yah sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan 3 generasi pertama Islam.